هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu alladhi 'allamana al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Musalliyan ala nabiyyina al-Mustafa habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil mizan. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa dengan bulan yang mulia. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik sepanjang masa, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sanak saudara, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti, berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Momentum Ramadan adalah momentum yang sangat ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Kenapa? Karena pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Allah jadikan banyak keutamaan, banyak fadilah di dalamnya. Allah khususkan pada bulan ini suatu ibadah, yaitu ibadah puasa. Dan pada bulan ini pula manusia saling berlomba dengan satu tujuan yang sama, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah nukilkan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun. Ikhwati fillah, untuk merealisasikan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, kita perlu meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Dengan apa? Dengan kita menghindari perilaku-perilaku yang mungkin mengurangi pahala puasa kita, atau bahkan menjadikan puasa kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku apa tersebut? Yaitu perbuatan atau perkataan dusta dan perbuatan yang sia-sia. Ikhwati fillah, azani wa azakumullahu jami'an. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya lisan adalah salah satu anggota tubuh manusia yang banyak menggelincirkan manusia ke dalam dosa. Betapa banyak manusia jatuh ke dalam kemaksiatan karena tidak bisa menjaga lisannya. Betapa banyak orang yang berpuasa, puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada' qaula zur wal amal bih. Man lam yada' qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga wajib bagi seorang yang berpuasa untuk senantiasa menahan diri dari perkataan-perkataan dusta, menghindari ucapan-ucapan kotor, menghindari perilaku-perilaku jelek lainnya seperti caci maki, menggunjing, menggibah, dan lain sebagainya. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa as-siyam minal akli wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrafath. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Fa in sabaka ahadun aw jahila alaik faqul inni shaim, inni shaim. Sungguh tidaklah puasa itu hanya sekedar menahan dari makan dan minum saja. Akan tetapi puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan, dari ucapan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia. Jikalau seorang mencacimu atau mengusikmu, maka katakanlah ini shaim, ini shaim. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seorang yang berpuasa wajib menghindari hal-hal yang di atas, hal-hal yang telah disebutkan. Dan juga bagi seorang yang berpuasa
hendaknya ia menghindari perilaku atau perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Karena apa? Karena tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya atau apa-apa yang sia-sia baginya. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baik keislaman seorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian, ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita perlu menghindari atau kita perlu menahan diri dari mengumbar pendengaran dan penglihatan kita terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, betapa banyak manusia di luar bulan suci Ramadan, mereka terbiasa mengumbar pendengaran mereka, mendengar hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengarkan gunjingan, cacian, makian dan lain sebagainya. Betapa banyak manusia di luar bulan suci Ramadan, mereka mengumbar penglihatan mereka, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal ini semua akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguh pendengaran, penglihatan dan juga hati itu semua akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, momentum Ramadan ini adalah momentum kita menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan puasa kita puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga surga menjadi balasan kita semua, surga dengan kenikmatan yang tiada tara. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.